Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian menjadi salah satu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kapan dirinya akan dipanggil menghadap Sang Pencipta. Namun hal yang pasti adalah setiap orang yang bernyawa akan mengalami kejadian ini. Sebelum benar-benar diambil nyawanya, manusia akan terlebih dahulu merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut digambarkan sebagai prosesi kematian yang sangat menyakitkan bagi mereka yang merasakannya. Kesakitan yang luar biasa tersebut akan dirasakan oleh manusia sebelum roh terlepas dari jasadnya. Lantas, bagaimanakah sebenarnya kedahsyatan rasa sakit ketika kematian akan menjemput? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Di saat seseorang akan menghadapi sebuah kematian, rasa sakit yang luar biasa akan dialami oleh si mayit. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, bahwasanya rasa sakit sakaratul maut itu kadarnya seperti 300 tusukan pedang. Penderitaan terdahsyat si mayit ketika menghadapi sakaratul maut adalah di saat ruhnya sampai ke kerongkongan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itu adalah waktu perpisahan, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, dan kepada Rabb-Mu lah pada hari itu kamu dihalau. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 26-30. Syekh Sa'di menjelaskan, Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya dengan keadaan orang-orang yang akan tercabut nyawanya, bahwa ketika ruh sampai pada taroki, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher atau kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Ia mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang akan menyembuhkan? Artinya siapa yang akan meruqyahnya, dari kata ruqyah. Pasalnya mereka telah kehilangan segala terapi umum yang mereka pikirkan, sehingga mereka bergantung sekali pada terapi ilahi. Namun qada dan qadar jika datang dan tiba, maka tidak dapat ditolak. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itu adalah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Maksudnya kesengsaraan jadi satu dan berkumpul. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit. Nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibalasi amalnya dan mengakui perbuatannya. Peringatan yang Allah sebutkan ini akan menjadi pendorong hati-hati untuk bergegas menuju keselamatannya dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya. Tetapi orang yang menentang, orang yang tidak mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Allah, senantiasa berbuat sesat dan kekufuran dan penentangan. Ketika sakaratul maut itu menjelang, si mayit akan merasakan panas yang luar biasa dan sakit yang tiada terkira. Tak hanya itu, ia juga akan merasa sangat kehausan. Hal ini sebagaimana sebuah kisah mengenai sakaratul maut yang terjadi pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Kisah ini berlangsung ketika beliau ditantang oleh kaum kafir untuk membuktikan mukjizatnya, yakni dapat membangkitkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, Nabi Isa alaihi salam ditantang untuk membangkitkan Syam bin Nun yang sudah lama meninggal dunia. Maka pergilah Nabi Isa ke makam orang tersebut untuk sholat 2 rakaat dan memohon kepada Allah untuk membuktikan mukjizat yang dikaruniakan Allah kepada dirinya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan beliau. Di saat itu pula, bangkitlah Syam bin Nun dari dalam kuburnya dalam keadaan rambutnya yang beruban. Lantas bertanyalah Nabi Isa kepada dirinya, padahal waktu engkau masih hidup dulu tidak demikian atau tidak beruban? Lalu Syam bin Nun menjawab, aku mendengar panggilanmu dan mengira kiamat telah tiba, maka tumbuh uban di rambut dan janggutku karena terkejut dan takut. Nabi Isa kemudian bertanya lagi, sejak berapa lama engkau telah meninggal? Dia menjawab, sejak 4000 tahun yang lalu.
Tetapi hingga kini, pedihnya sakaratul maut belum juga hilang. Sahabat cinta Islam Channel, pedihnya sakaratul maut ini juga dikisahkan oleh Nabi Idris alaihissalam. Saat itu ia didatangi oleh malaikat Israel. Kedatangannya bukan untuk mencabut nyawanya, melainkan untuk berkunjung. Dalam kesempatan itu, Nabi Idris meminta tolong kepada Israel untuk mencabut nyawanya. Nabi Idris alaihissalam berkata, "Cabutlah nyawaku, kemudian Allah menghidupkan aku kembali, sehingga aku dapat beribadah lebih giat lagi kepada Allah setelah merasakan betapa perihnya sakaratul maut itu." Lalu atas izin Allah, Israel mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Melihat kejadian itu, Israel menangis seraya memohon kepada Allah untuk menghidupkan kembali. Atas kuasanya, Nabi Idris pun hidup kembali. Setelah itu, Israel bertanya kepada Nabi Idris perihal sakaratul maut yang ia alami. Nabi Idris alaihissalam menjawab, "Sesungguhnya rasa sakaratul maut itu kuumpamakan seperti binatang hidup yang dikelupas kulitnya atau dikuliti hidup-hidup, dan rasanya bahkan 1000 kali lebih sakit." Malaikat Israel pun berkata, "Sesungguhnya aku mencabut nyawamu secara halus dan hati-hati, dan sungguh hal itu tidak pernah kulakukan sebelumnya." Dalam sebuah riwayat diceritakan, detik-detik ruh Rasulullah SAW dicabut dari jasadnya. Rasulullah SAW merintih lirih. Beliau berkata, "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Di sebelah Rasulullah sudah ada Fatimah dan Ali yang tertunduk oleh kesedihan mendalam. Melihat Jibril yang juga berada di samping memalingkan wajahnya, Rasulullah SAW bertanya, "Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Siapa yang tega melihat kekasih Allah direnggut ajal?" Setelahnya Rasulullah berucap, "Ya Allah, sungguh dahsyat sakaratul maut ini. Timpahkan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Israel telah diutus Allah untuk mencabut ruh Rasulullah dengan cara yang paling lembut." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sakitnya sakaratul maut bagaikan tusukan 300 pedang." Hadis riwayat Tirmizi. Bagi orang-orang yang beriman, sungguh berita ini hendaklah menjadi sebuah motivasi untuk lebih giat dalam mengumpulkan bekal akhirat. Sesungguhnya kematian bagi orang-orang mukmin adalah suatu kesenangan, karena apabila orang mukmin dicabut nyawanya, malaikat pembawa berita akan menyampaikan kabar yang sangat menggembirakan bahwa Allah telah ridho padanya dan surga menjadi tempat kembalinya, sehingga ia merasa sangat senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan orang kafir, saat dicabut nyawanya, malaikat pembawa berita yang menakutkan akan menyampaikan kabar yang amat buruk baginya dan akan diperlihatkan ancaman siksa yang ditimpakan kepadanya. Ia menangis, menjerit menyesali segala kesesatan dan enggan untuk mati. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.